Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Melanie Dustria, dan teman Saya Dwi Rahma Melia dan saya Uswatun Hasanah. Kami dari Universitas Bayangkara Surabaya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Ekonomi Pembangunan semester 1. Di sini kita akan melakukan wawancara kepada Bapak Jintung selaku pengasuh Panti Asuhan Muhammadiyah Pagesangan. kami sendiri sudah berada di alamat Panti Asuhan Muhammadiyah Pagesangan yang beralamat. Selamat pagi Pak, saya Uswatun Hasanah dari Universitas Bayangkara, Prodi Ekonomi Pembangunan. Izin bertanya kepada Pak Jintung mengenai visi misi Panti Asuhan Muhammadiyah. Untuk visinya Panti Asuhan Muhammadiyah Pagesangan ini sebagai sarana untuk mewujudkan pengkaderan, pembibitan kader Muhammadiyah yang berilmu, beriman, beramal, dan bertakwa. Adapun misinya, kami melakukan pengasuhan anak-anak terlantar, pendampingan anak-anak yatim di lingkungan Pagesangan dan sekitarnya, juga pembinaan para bunda yatim di lingkungan sekitar Pagesangan. Dan apa yang mendorong pendirian panti ini dan sejak kapan panti ini berdiri? Terima kasih. Secara kelembagaan panti ini berdiri tahun 2019 secara resmi kelembagaan, tapi secara non formal panti ini bermula dari Sanggar Yatim, berdiri tahun 2013. Di awalnya kami mendirikan ini bukan panti tapi Sanggar Yatim, di tempat berkumpulnya anak-anak yatim Pagesangan dan sekitar untuk belajar, pendampingan sekolah, pendampingan belajar, termasuk juga pembinaan para bunda yatim. Dalam perjalanannya pada tahun 2019 kami berubah, bahasa kita bermetamorfose menjadi Panti Asuhan Muhammadiyah Pagesangan dengan ditandai berdirinya gedung panti ini yang berasal dari tanah wakaf Mbah Murjito. Jadi sejak 2019 kami secara resmi legal menjadi Panti Asuhan Muhammadiyah Pagesangan, bukan lagi Sanggar Yatim yang dulu. Terima kasih. Selanjutnya, berapa banyak anak yang tinggal di panti dan apa fasilitas yang tersedia bagi anak-anak? Terima kasih. Untuk anak-anaknya yang tinggal di asrama ada 20 anak. Yang di pesantren ada 19 juga. Jadi beberapa anak ada yang tinggal di panti sini, ada yang di pondok, di Malang, di Sidoarjo maupun di Tulungagung. Jadi beberapa anak yang punya kekuatan atau kemampuan untuk menghafal kita masukkan di pesantren. Adapun di sini anak-anak yang di sini anak-anak usia PAUD, TK dan SD yang di asrama ini. Tuh, terus juga ada anak-anak dampingan kita, binaan kita, anak-anak non asrama yang tidak di asrama, anak yatim yang non asrama itu tinggal bersama orang tuanya, tinggal di sekitar Pagesangan, Panjang, Bonsari, dan itu pembinaannya ikut di sini, mulai pendampingan belajar, sekolah, kuliah, dan semuanya bersentra di gedung Panti Asuhan ini, termasuk kalian-kalian ya. Nah, terus bagaimana pengelolaan dan pengawasan panti asuhan ini, Pak? Untuk pengasuh di panti ini, nah ini anaknya contohnya. Pengasuh yang full timer di sini ada 4 orang. Sekarang tambahan 1, 5 orang. Jadi 5 orang ini yang setiap hari ngurusin panti asuhan ini. Adapun untuk pendampingan belajar, kita minta untuk kakak-kakak yang sudah kuliah itu untuk mendampingi, kalau sore ngaji diniyahnya, kalau malam bimbingan belajarnya.
termasuk juga support dari yatim mandiri. Yatim mandiri juga mensupport tenaga pengajar di kita. Ini selain dari yatim mandiri, anak-anak kita yang sudah besar, yang sudah kuliah, kita kasih tugas kewajiban untuk membina adik-adiknya. Untuk terakhir, kegiatan harian bagaimana cara mengatasi konflik antar anak, Pak? Terima kasih. Untuk anak-anaknya ini kan anak-anak kecil ya, segini-gini ini. Anaknya masih anak-anak kecil. Kalau konflik tidak ada, paling ya tukaran, ayo minta maaf, sudah selesai. Itu di anak-anak. Yang agak susah itu di anak-anak itu pembiasaan kamar mandi ya. Artinya adab di kamar mandi, BAB pada tempatnya, pipis, duduk dan lain sebagainya, itu yang agak proses lama. Kebiasaan adab harian, termasuk waktunya belajar, waktunya tidur ya tidur. Itu awal-awal semua yang agak susah. Kalau konflik anak-anak nggak ada konflik. Anak-anak ini belum ada konflik. Konfliknya paling rebutan jajan. Mengenai program, apa yang ditawarkan kepada anak-anak, Pak, di panti asuhan ini? Programnya apa? Yang jelas yang anak-anak kecil ini, program kita terbaru, semua wajib bisa ngaji. Ini yang baru 3 tahun, 2 tahun sudah kita ikutkan ngaji. Mumpung masih kecil, pembiasaan ngaji itu yang wajib dulu. Kalau dulu adik-adik ini di TK, sekarang TK plus ngaji. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Saya sangat menghargai waktu dan informasi Anda. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Hadi Rahma Amelia dari Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Bayangkara, Surabaya. Bapak, saya izin bertanya, untuk pengelolaan kesehatan anak-anak di sini itu bagaimana? Apakah ada fasilitas kesehatan buat anak-anak yang sakit? Terima kasih. Anak-anak di sini maupun yang tidak di asrama, di asrama maupun di luar asrama, itu untuk kesehatan kita disupport full oleh yatim mandiri. Di yatim mandiri dengan program RSM ya, Rumah Sehat Mandiri, itu anak-anak yatim di sini semua kalau sakit jadi dibawakan jambangan di sana ke RSM. Terkait pendidikannya, bagaimana pengelolaan pendidikan anak-anak di sini? Apakah ada kerjasama dengan sekolah-sekolah lokal di luar? Ya. Untuk yang kecil-kecil kita di TK-nya di TK Puskero Adi yang di mana Jambangan. Untuk yang anak besar SD kita dengan MI Darussalam, di sana ada 11 anak di MI Darussalam. Terus yang SMP itu dengan SMP Khairul Umar. Yang SMA banyak di sini. Ada SMA Muhammadiyah, Nurul Albab, SMA dan SMA Gabanur. Ya, artinya kita tetap berlaku dengan lembaga-lembaga pendidikan yang ada di sekitar Pakistangan dan sekitar ini untuk ikut menitipkan anak-anak kita di sekolah. Selanjutnya, bagaimana cara mendukung anak-anak itu yang memiliki kesulitan dalam belajar? Terima kasih. Beberapa anak yang mengalami kesulitan belajar biasanya kita leskan khusus. Beberapa anak yang dulu sebelumnya Wahyu ya, Wahyu itu ada agak spesial. Itu kalau bareng-bareng nggak bisa itu, akhirnya dia harus minta gantian khusus. Kita leskan khusus. Ada beberapa anaknya yang kecil yang belum bisa baca, kita ikutkan les Samsung di Kebencan. Terus yang besar-besar beberapa anak kita ikutkan di kegiatan yang ada di luar sini.
ada yang kita ikutkan aktif di koalisi anti narkoba ya, pernah ikut toh? Terus Fatika itu kita ikutkan di Cita Entertainment untuk belajar apa MC ya, bukannya MC. Ini Mbak Imel ini bukannya nari di ikutkan guru tari. Selanjutnya apakah ada beasiswa atau bantuan Ya. Kalau beasiswa itu yang dari kecil, yang dari TK, PAUD TK ini semua sekolah kan berbiaya. Biayanya semua ditanggung beasiswa. Semuanya TK. Terus ada pun yang SMP, SMA, biasanya kita buat program paruan ya. Artinya kami nanggung separuh, orang tua juga nanggung separuh. Kenapa kok begitu? Kita sama-sama memiliki anak. Kalau kita tanggung semua nanti hilang. Kalau tanggung semua itu jadi keberatan. Jadi paruan. Adapun untuk yang kuliah itu kita sinergi dengan beberapa lembaga perguruan tinggi. Ada Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, ada Universitas Bayangkara, ada yang Universitas Sekilapan. Itu kita minta program khusus KIPK. Jadi yang anak-anak ini yang kuliah itu semua program KIPK. Adapun yang tidak KIPK, anak-anak yang kuliah itu ada yang di UNESA, itu ada 2 anak, Saskia sama siapa ini? Rehan kita ikutkan program Surabaya Smart ini. Lewat Pemkot Surabaya, kita disupport juga sama teman-teman di DPRD Surabaya untuk program anak-anak ini di beasiswa Surabaya Smart. Selanjutnya terkait kesejahteraan emosional, bagaimana cara membangun kepercayaan diri anak-anak di mana bukan ini kan anak-anak ada yang dari keluarga tidak mampu ataupun dari orang tua yang tidak Anak-anak ini untuk percaya diri, kalau dulu di awal kita buat hormat 5 anak yatim, 1 yang diawal. Itu kalau dulu. Kenapa kok begitu? Kenapa kok begitu? Beberapa anak yatim agak kurang pede dengan keberadaan dirinya. Makanya kita buat 5 anak yatim, 1 yang diawal. Dalam perjalanannya, alhamdulillah anak-anak ini sudah mulai percaya diri, mulai berkembang. Akhirnya pun sekarang tidak hanya yatim bagi apa, anak terlantar pun kita asuh di sini, kita ramu di sini, ada perasaan sama di sini. Jadi sini itu yang mampu, yang susah, yang terlantar tidak merasa paling susah. Malah kadang keterlantaran, ketidakmampuan itu menjadi guyonnya anak-anak. baik. Terima kasih atas jawaban. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, perkenalkan nama saya Melanie Fitria dengan NIM 2412244 dari Universitas Bayangkara Surabaya dengan prodi Ekonomi Pembangunan. Untuk pertanyaan selanjutnya terkait pengelolaan keuangan. Untuk sumber dana utama di panti asuhan berasal dari mana? Kalau panti pengelolaan keuangan itu ada 2 ya, ada yang pembangunan, ada yang kebutuhan hidup anak-anak. Kalau pembangunan, di awal pembangunan itu dimodalin oleh pimpinan ranting Muhammadiyah Pagesangan. Jadi teman-teman ranting itu punya modal awalnya 7 juta buat bangun ini. Dalam perjalanan banyak orang-orang yang peduli hingga terbentuklah bangunan 4 lantai ini. Itu dari segi pembangunan. Banyak orang-orang baik yang ikut ngerewangi, ikut peduli, ikut berjariah di sini. Adapun untuk kehidupan harian anak-anak, ada donatur, ada orang-orang baik yang ke sini, juga ada donatur yang rutin. Donatur rutin itu datang, kadang transfer, kadang punya rezeki lebih, mesti diantarkan ke sini. Jadi insya Allah kita tidak pernah kekurangan, berlebihan enggak, tapi
pas gitu aja, pas butuh ada, termasuk beras, minyak, itu yang setiap hari dibutuhkan anak-anak, alat perlengkapan kamar mandi, sabun, cuci dan lain sebagainya, itu pas butuh ada. Untuk pengelolaan keuangan, kami ada namanya bendahara. Bendahara kami Bu Leli itu yang ngurusin semua masuknya keuangan di situ, baru didistribusikan di pos masing-masing. Ada yang pos sekolah, ada yang pos kebutuhan hidup. Kemudian anak-anak untuk belanja harian ini juga ada pos yang untuk perawatan tempat. Kadang perlu alat-alat yang dibutuhkan di tempat itu, pembangunan, perbaikan dan lain sebagainya. Hah? Cara mendapatkan donasi para donatur itu biasanya bagaimana? Untuk donatur kita tidak mencari. Selama ini kita tidak pernah mencari datang jadi donatur kami, enggak. Kalau seperti iklan atau promosi itu enggak? Pertanyaan selanjutnya, apakah ada kerjasama dengan organisasi lain atau komunitas lain? Ada. Kita banyak bersinergi dengan teman-teman komunitas, relawan-relawan sosial yang ada di Surabaya Berbagi. Jadi bahasanya kita itu ada komunitas Surabaya Berbagi, itu di situ ada kurang lebih ada 50-an komunitas. Kita butuh apa aja, sinergi apa aja di situ ada. Contoh di lingkungan sekitar kita ada yang perlu bantuan kaki palsu, ini kan jarang ya. Di komunitas Surabaya Berbagi itu ada yang di situ. Ada yang komunitas ambulan, komunitas penyandang cacat, komunitas kanker, apapun komunitas di situ ada, dan kita menjadi bagian dari itu. Jadi kalau di dalam komunitas Surabaya Berbagi ini ada anak yatim, anak telantar, kita yang mencarikan solusi. Tapi kalau kita butuh sesuatu, contohnya ambulan, kursi roda, ada yang penyakit kanker, ada yang pasien yang harus dirawat dan butuh ambulan tiap hari, itu juga sudah ada di komunitas tersebut. Jadi nggak bisa kita sendirian tanpa berbagi peduli, berbagi kebaikan dengan komunitas lain, nggak bisa. Kita sinergi dengan komunitas orang pada 50 orang-orang baik yang ada di Surabaya Berbagi tersebut. Pertanyaan selanjutnya tentang tantangan dan harapan. Untuk tantangan terbesar panti asuhan saat ini, kalau tantangannya, sebentar. Kalau tantangannya, apa yang menantangnya? Saya ingin, harapan besar kami, tantangan kami, ada 30 anak yang kuliah dari sini. Dari 30 ini, sak beling-belingi masa gak ada sing berbakti. 30 ini kalau jadi orang sukses, insya Allah sudah menjadi aset yang luar biasa bagi adik-adiknya. Jadi 30 orang itu menjadi harapan besar bagi kami. Itu pertama. Kedua, kami ingin jadi punya panti asuhan yang khusus putri ya. Pertama. Kedua, yang mengurusi para lansia. Memang agak ironi ya, tapi ya gimana lagi. Yang lansia itu banyak gelandangan lansia yang dibawa ke sini. Kita repot mau dibawa kemana. Kalau ada identitasnya, kita arahkan ke Gria Ureda Pemkot Surabaya. Tapi kalau tanpa identitas nggak bisa. Sementara ini langka yang itu. Jadi menjadi tantangan besar bagi kami dan saya pribadi yang punya cita-cita punya panti yang untuk lansia, juga panti putri. Jadi sementara ini kan masih anak-anak sih nggak masalah satu tempat, tapi kalau sudah agak besar nggak bisa dicampur laki-laki perempuan kan. Terima kasih. Pertanyaan kedua, bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut? Apakah sudah ada solusi, sudah ada rencana? Untuk
panti putri kita masih dalam proses ya. Untuk yang jumbo atau yang lansia itu saya dan beberapa teman sudah pernah nginep magang di panti tersebut. Kita belajar dengan Sukawruh bagaimana meramut para lansia. Itu yang sudah kita baru mulai segitu yang kita mulai untuk lansia dulu. Karena pertama masalah tempat, kita belum ada tempat. Kalau yang orang terlantar yang perlu pendampingan sudah ada. Beberapa kita arahkan ke Menganti, ke Gresik. Saya bawa ke Gresik sudah tiga orang. Di Aureda ini 1 orang, yang di Liponsos 1 orang, semua sudah orang-orang tua yang sudah nggak mampu untuk merawat dirinya sendiri. Terima kasih penjelasannya. Untuk harapan sendiri, apa harapan Bapak Jintung selaku pengelola panti asuhan untuk masa depan? Ke depan kami berharap panti ini menjadi solusi susahnya orang gitu ya. Kalau semisal kesusahan bagi anak-anak yatim, anak-anak telantar dan duafa ini, semoga kami bisa menjadi solusi. Kami bisa membantu mendapatkan masa depan yang lebih baik. Saya pikir kalian kan juga merasa aneh kan, kalian juga mungkin nggak ngira dulu bisa kuliah, bisa semacam itu. Dan itu insyaallah anugerah Allah yang luar biasa bagi teman-teman dan adik-adik yang kuliah yang lewat jalurnya Panti Asuhan Muhammadiyah. Kami tidak sendiri, kami bersinergi dengan semuanya. Itu harapan besar, kami menjadi rumah kebaikan yang menjadi awal solusi untuk masa depan anak-anak yatim lantar duafa menjadi lebih baik di masa depannya. Terima kasih atas penjelasannya. Untuk pertanyaan terakhir, bagaimana cara masyarakat mungkin dapat membantu panti asuhan sedikit ini? Cara untuk mendapatkan informasi yang ini, Bagaimana cara masyarakat terdekat panti mungkin untuk membantu panti asuhan? oh silakan, pintu depan terbuka lebar. Pertama, kedua, kotak amal di depan itu disediakan. Ketiga, nomor rekening sudah ditanyakan. Tapi tetangga kiri kanan juga sekitar sini banyak. Tadi kan lihat ada yang punya tahu, diantarkan apa? Tahu. Pedagang tahu itu mesti rutin lewat yang sini, mesti ngasihkan satu rasa ke sini. Karena melihat anaknya banyak di sini. Itu. Jadi biasanya orang lihat yayasan atau panti asuhan atau LKS itu benar ada anaknya apa tidak gitu. Kalau ada anaknya, saya yakin banyak orang baik. Enggak hanya sekitar sini tapi di mana-mana kok ada anaknya banyak. Pengasuhannya baik. Insya Allah banyak yang dengan berbagai macam cara. Kalau Ramadan ada yang ngajak berbuka puasa. Itu. Terus ada juga yang pengen ngajak beli baju. Pernah tahu beli baju? Iratok yang pernah. Tuh. Terima kasih atas jawabannya Bapak Jintung, sangat menghargai atas waktu yang telah diluangkan. Mungkin cukup sekian. Mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan yang mungkin kurang menyenangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.